Halo sahabat para pecinta bonsai, khususnya para pemula. Di sini ada waru, sahabat ya, waru programan tanam dari stek pecah batang. Kita di sini akan berbagi sahabat tentang waru ya. Waru saya mendapat pengalaman sedikit karena saya program bahan waru. Mulai saya program akar, saya sudah program akar, lalu kita program batang, lalu ke percabangan, lalu mungkin ke depan anak perantingan sampai ke cucu perantingan. Nah di sini sahabat, saya tidak mengatakan untuk pemecahan batang ya, pemecah akar untuk waru paling cepat untuk dipecah akar, kambium cepat tertutup. Alhamdulillah ini sahabat, konsep program perakaran konsep seperti ini sudah sangat lumayan ya. Tinggal kita menunggu pembesaran. Nah di sini saya berbicara tentang untuk lograman cabang. Waru ada kelebihannya tapi ada kekurangannya sahabat. Ini sebetulnya untuk graf dasarnya sahabat ya. Awal kita kasih graf dasar seperti ini, lalu kita ambil percabangan. Nah di sini di percabangan sahabat ini anggaplah kita kalau seandainya kita ingin sesuai, ini tidak sesuai ya. Anggaplah ini mengalami kegagalan ya. Tapi walaupun kegagalan kita tetap berlanjutan, karena kalau kita potong-potong lagi kapan mau besarnya gitu sahabat ya. Nah di sini sahabat untuk waru ya, saya ini karena ini udah berulang-ulang kali ya. Pertama ini kan batang lurus saya potong di sini, ini bekasnya masih ada ya. Dekatin kameranya ya sahabat sedikit. Nah ini bekas potongan pertama sahabat. Untuk mengharapkan tumbuh cabang, di sini kan ada mata tunas, waktu itu saya potong di sini mengharapkan cabang tumbuh di sini. Karena waru kan habitatnya sahabat, ini batangnya mata tunasnya nyilang. Jadi sebelah kiri di atas atau sebelah kanan di atas, sebelah kiri di atas, sebelah kanan di bawah. Nah mungkin untuk konsep awal agar sesuai tidak mungkin untuk waru ya, karena ini mata tunasnya jauh berjauhan. Kalau untuk gaya-gaya informal, saya ini mohon maaf, saya maunya gaya informal sahabat di waru ya. Nah di sini sahabat saya berbagi untuk kegagalan saya dan mendapatkan pengalaman baru-baru ini. Saya telusuri ternyata seperti inilah waru. Karena di sini waru habitatnya sahabat, tunasnya seperti itulah, kiri di bawah, yang kanan di atas, yang saya tadi katakan. Nah di sini waru sahabat sudah saya mendapat pengalaman menelusuri kegagalan ini. Kenapa seperti ini terjadi? Karena saya waktu awal di bawah seperti ini sahabat. Untuk pemotongan ini dipotong tadinya tinggi sahabat segini, ya ternyata tumbuhnya di bawah. Lalu yang ketiga kalinya ini pas saya potong, yang diharapkan ini tumbuh di sini, ini nyatanya sahabat ternyata tumbuhnya di sebelah sininya, ini nyatanya nih. Nah ini disebut saya kegagalan untuk gerak dasarnya di sini sahabat ya. Ini seharusnya tumbuhnya di sebelah sini ya, untuk informal, atau di sebelah sini, ternyata ini malah mengering. Tumbuh di bekas potongan yang awal itu dulu, tumbuh di sini ya. Ini hasilnya, karena ini menyamping ya sahabat. Karena di sini waru saya berbagi, kalau seandainya waru nah, kita cabang potong untuk pemula ini sahabat ya, pengen tumbuh di sini, hati-hati kawan. Di sini ada mata tunas, lalu kita press di sini. Kalau untuk bonsai kan kita press batang ya, kating-kating batang di press ya, dipas lalu di press ya. Ternyata tanah sini tidak tumbuh sahabat. Coba aja kalau kita press potong di sini, akan tumbuhnya di sini sahabat. Tunas yang ini tidak malah mengering. Itu saya sudah berulang-ulang kali ini saya contohnya
cabang yang ke sini. Ini kan agak panjang kali ya sahabat, saya potong sini yang diharapkan tumbuh di sebelah sini, lalu dari yang di atas. Ya, yang penting di sini ada pada tunas. Untuk potongkan aja yang butuhkan dari sini keluar tunas, dari sini keluar tunas. Ternyata sahabat, keluar tunas saja di pusat juga, dari sebelah kira-kira di sini. Ini juga seperti inilah. Nah ini juga sahabat, kalau seandainya ini contoh, kalau seandainya kita press di sini, ini tidak akan tumbuh mata tunas yang ini, yang tumbuh malah di sini juga. Nah inilah sahabat, saya potong di sini untuk waru ya, singkat, agak singkat sedikit. Kalau untuk waru ingin butuh tunas yang baru sesuai dengan harapan, untuk pemotongan sahabat 10 cm dari jarak yang dibutuhkan. Ini misalkan titik mata tunas, ambil 10 cm di sini motong. Ini misalkan mau tunas di sini, hati-hati jangan press di sini potongnya. Di sini saja sahabat. Nah, itulah sahabat. Nanti di sini akan keluar tunas, di mana-mana akan keluar tunas kalau seandainya motongnya segini. Hati-hati, ini mata tunas kita yang dibutuhkan tunas ini, motong di sini itu. Ya, sekali lagi saya ulangi, mohon maaf sahabat ya, detail ya, karena saya berbagi udah mendapat pengalaman dari saya sendiri yang pernah lakukan, ternyata ini gagal. Ulangi lagi, kalau seandainya pengen mata tunas ini keluar, potongnya ambil 10 cm di sini ya. Nah itulah sahabat, saya berbagi tentang waru yang kawannya yang usianya sudah 2 tahun saya program, gagal untuk gerakan waru yang tadinya yang mau biaya informal, ternyata mengalami kegagalan karena setek-seteknya selalu dipendekin. Ternyata tumbuhnya dari sini terus gitu aja sahabat. Nah ini sahabat, kita yang diambil contoh. Ya lanjut sahabat, inilah yang saya anggap gagal ya. Saya ini konsep maunya gaya informal, ternyata ya maklum yang namanya belum tahu ya, belum berpengalaman, selalu aja kalau kita potong di press akhirnya seperti ini. Nah, ini kan gaya seperti apa ini ya, termasuk bonsai apa ya kalau kita gaya biayukan ya. Mohon maaf sahabat ya, ini yang saya gagal cutting ini, selalu gagal. Kalau kita diperbaharui ya, kita kan ini udah lama menunggu, ya udahlah sedemikian ini aja apa adanya. Yang penting kita ini untuk pengalaman ke depan, biar kita mendapatkan ilmu dari waru tentang ini ya, mendapat pengalaman. Karena pengatingan yang saya gagal, ya mudah-mudahan ini ke depan bisa agak bagus-bagus lah. Saya ini konsep seperti ini, tidak tahu arahnya seperti harus kemana. Yang penting kita ini sekarang programan akan dilanjutkan ya, kita tinggal nunggu pembesaran. Makanya sahabat, untuk waru ya pengatingan seperti ini, kalau kita butuhkan tunas di mana, anggaplah kita 10 cm dari tunas yang kita butuhkan. Kalau dipotong-potong seperti ini sahabat, nanti akan tumbuh tunas di mana-mana ya, akan tumbuh tunas secara yang kita tidak disangka akan tumbuh, ternyata tumbuh. Nanti kita bisa pilih-pilih ya, yang kita untuk dilanjutkan mana, yang kita untuk dilanjutkan baru programnya, baru kita cutting. Inilah sahabatku ya, mohon maaf segalanya, khususnya para pemula. Kalau seandainya kita mau proses bahan waru ingin gaya-gaya informal, karena saya ini ambil gaya informal, harus mengaturnya, hati-hatilah, jangan mengalami seperti saya ini, lama-lama menunggu ternyata bahan bonsai kita tidak sesuai dengan harapan. Begitu, terima kasih sekali lagi saya kepada para pemula yang sudah setia menonton dan sudah mengorbankan waktunya untuk menyimak video kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sahabatku. Salam bonsai, salam satu hobi. Sekian dulu dari saya, mohon maaf kekurangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.